Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Akbar Fatur Rahman, mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Untan, akan menjelaskan mengenai saluran pencernaan manusia yang merupakan submateri dari sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Secara umum, proses pencernaan makanan pada manusia melalui dua tahap, yaitu pencernaan fisik atau mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan fisik merupakan proses perubahan molekul makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Sementara pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk kompleks menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan makanan merupakan tempat terjadinya kedua proses perubahan tersebut. Teman-teman juga harus perlu mengetahui bahwa zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin, mineral, dan air langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, sebelumnya kita akan menonton terlebih dahulu video mengenai sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam usus kecil atau usus halus hingga lambung kosong kembali. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di dalam usus halus. Bentuk usus halus seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Di dalam usus halus, zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Kemudian, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke dalam usus besar, dan air serta mineral diserap sampai habis. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Setelah menonton video tadi, teman-teman juga perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk mempelajari apa saja organ yang menyusun saluran pencernaan. Secara garis besar, saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan secara rinci. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut dilapisi oleh sel-sel epitelium pipih. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah tersusun dari otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah atau saliva dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Ketiga pasang kelenjar tersebut menghasilkan 1-2 liter ludah setiap hari. Kelenjar ludah di dekat telinga disebut glandula parotis, menghasilkan ludah berbentuk air dan mengandung enzim amilase. Di rahang bawah terdapat glandula submaxillaris dan glandula sublingualis. Keduanya menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir.
Ludah manusia terdiri atas hasil sekresi dari kelenjar parotis sebanyak 25%, kelenjar submandibularis atau submaxillaris sebesar 70%, dan kelenjar sublingualis sebesar 5%. Ludah mengandung enzim amilase atau petialin yang bekerja pada suasana netral, sehingga berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Gigi manusia berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi manusia tumbuh mulai dari usia 6 bulan dan gigi pertama ini disebut dengan gigi susu atau dens lactus. Nantinya seiring bertambahnya usia, gigi akan mengalami pertumbuhan ataupun pergantian menjadi gigi permanen. Untuk lebih jelasnya antara perbedaan jumlah gigi anak kecil yang merupakan gigi susu dan gigi manusia dewasa yang merupakan gigi permanen, teman-teman dapat melihat rumus gigi sebagai berikut. Perlu teman ketahui terlebih dahulu, untuk gigi seri itu disimbolkan dengan huruf I, gigi taring itu disimbolkan dengan huruf C, geraham depan disimbolkan dengan huruf P, sementara geraham belakang disimbolkan dengan huruf M. Nah, jika teman-teman cermati, di sini terdapat perbedaan antara jumlah gigi pada anak kecil dan manusia dewasa, tepatnya pada geraham belakang, di mana pada anak kecil itu berjumlah 0 atau tidak ada, sementara pada manusia dewasa itu berjumlah 3 pada masing-masing sisi. Pencernaan makanan diawali setelah makanan masuk ke rongga mulut. Di rongga mulut, makanan dipotong-potong menjadi berukuran kecil, dikunyah lalu dibasahi dengan ludah. Proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi kecil oleh gigi disebut pencernaan mekanis, sementara perubahan karbohidrat menjadi amilum oleh enzim amilase merupakan pencernaan kimiawi. Selanjutnya kita masuk ke esofagus. Dari mulut, makanan menuju ke esofagus yang dindingnya dilapisi epitelium berlapis pipih. Esofagus berupa tabung yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Esofagus terdiri atas sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerak peristaltik. Dengan gerak peristaltik, makanan terdorong menuju lambung. Selanjutnya adalah lambung, di mana makanan yang tadinya bergerak dari kerongkongan akan menuju ke sana, yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar. Lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup, akan tetapi sfinkter kardia akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Sfinkter kardia merupakan otot melingkar yang terdapat di antara esofagus dan lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terdiri atas 3 bagian sebagai berikut, yaitu kardia yang terletak di sebelah atas dekat jantung, kedua adalah fundus bagian yang membulat dan terletak di tengah, dan ketiga adalah pilorus, bagian yang berada di dekat usus. Lambung menghasilkan getah lambung yang berasal dari dinding lambung. Pada dinding lambung yang sangat tebal, terdapat beberapa kelenjar getah lambung. Kelenjar getah lambung menghasilkan asam lambung. Asam lambung ini mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan mukosa. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinogen adalah enzim yang belum aktif. Enzim ini akan menjadi aktif setelah berubah menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi proteosa dan pepton. Lambung juga mengandung enzim renin yang menggumpalkan kasein dalam susu. Mukosa atau lendir pada lambung berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Dinding lambung tersusun dari 3 lapis otot, yaitu otot memanjang pada bagian luar, otot melingkar pada bagian tengah, dan otot miring pada bagian dalam. Jika dinding lambung berkontraksi, ketiga otot itu akan bergerak secara peristaltik, mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Sesudah kira-kira 3 jam, makanan menjadi berbentuk bubur yang disebut dengan kim. Akibat gerakan peristaltik, kim terdorong ke bagian pilorus.
Di pilorus terdapat sphincter pilorus yang merupakan jalan masuknya kim dari lambung ke usus halus. Gerakan peristaltik tersebut menyebabkan sphincter pilorus mengendur dalam waktu yang sangat singkat sehingga kim masuk ke usus halus sedikit demi sedikit. Jadi, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin serta renin. Selanjutnya adalah usus halus. Dalam usus halus, proses pencernaan lemak dan protein dituntaskan dan hasil-hasil pencernaan diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus halus. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 25 cm, jejunum dengan panjang kurang lebih 2,5 cm, dan ileum yang panjangnya kurang lebih 3,6 meter. Usus halus terdiri atas villi-villi, otot melingkar, otot membujur, lapisan mukosa, dan epitelium. Pada dinding usus halus terdapat villi dan mikrovilli yang berfungsi memperluas permukaan usus halus. Villi tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limfa, dan sel goblet. Dinding usus halus banyak mengandung kelenjar mukosa halus yang menghasilkan 3 liter getah per hari. Getah ini mengandung enzim sakarase, maltase, laktase, serta erepsinogen. Hasil sekresi kelenjar mukosa bersifat alkalis dengan pH berkisar 8,1 hingga 9,3 yang berfungsi menetralkan makanan dari asam getah lambung dan mengubah pH usus halus ke pH optimal agar enzim pankreas bekerja. Sakarase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase mencerna maltosa menjadi glukosa, laktase mencerna laktosa menjadi glukosa, sementara erepsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, yaitu suatu enzim peptidase yang mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi, di dalam usus halus selain terjadi pencernaan kimiawi, juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Pencernaan makanan dari mulut sampai ke usus halus memerlukan waktu kurang lebih 4,5 jam. Materi yang tidak dapat diserap di usus halus didorong menuju usus besar atau kolon. Selanjutnya adalah kolon atau usus besar. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian rektum. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin yang disintesis oleh E. coli diserapkan masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi, di dalam kolon tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang dapat tersimpan selama kurang lebih 24 jam. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari sekum atau usus buntu, kemudian mendatar dan turun kembali sampai poros usus atau rektum. Kolon naik disebut kolon ascendent, kolon mendatar disebut kolon transversum, dan kolon turun disebut kolon descendent. Organ yang terakhir pada saluran pencernaan adalah anus. Feses yang terbentuk akan terdorong ke rektum secara peristaltik dan dikeluarkan lewat anus. Pengeluaran feses lewat anus disebut dengan defekasi. Proses defekasi atau buang air besar terjadi sebagai berikut. Lubang anus terdiri atas sphincter anus yang berupa otot polos di bagian dalam dan otot lurik di bagian luar. Pada saat lambung dan usus halus terisi kembali, terjadi rangsangan pada kolon untuk proses defekasi. Rangsangan ini disebut dengan refleks gastrokolik yang secara sadar dapat dirasakan. Jika kita melakukan kontraksi atau mengejan, dinding perut dan otot bagian dalam secara refleks mengendur pula. Ini mengakibatkan berkontraksinya otot kolon dan rektum sehingga feses terdorong keluar. Berakhirlah pemaparan materi mengenai saluran pencernaan manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.